الله أنفقوا واسمعوا واتقوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشكره شكر من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة ورضوان. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan beribadah yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berikhtiar untuk terus menjaga keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus berupaya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas amal saleh kita, kualitas hubungan baik kita kepada sesama, serta berupaya dan terus berlatih meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal ini, semoga kita mampu mempertahankan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tiba waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Mukminin rahimahullah. Ibadah salat Jumat kali ini kita berada pada hari yang ke-10 pada bulan Syawal, atau 10 hari yang lalu kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Rasa syukur yang amat dalam karena kita semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berkesempatan
merasakan kenikmatan hidup dengan penuh ibadah pada bulan suci Ramadan kemarin. Salat tarawih yang berpuluh rakaat kita ringan menjalankan. Bahkan ditambah bertadarus Al-Quran hingga larut malam, kita kuat untuk istiqomahkan. Menahan lapar dan dahaga selama 13 jam lebih, kita mampu melaksanakan. Dan banyak lagi ibadah yang lainnya. Sungguh anugerah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka sekarang kita telah berada pada bulan Syawal. Para ulama banyak yang mengartikan bulan Syawal adalah bulan peningkatan, dengan arti setelah kita semua telah dilatih untuk istiqomah beribadah, dan saat inilah kita memiliki tugas untuk mempertahankan ibadah kita pada bulan suci Ramadan kemarin. Dan bahkan justru harus kita tingkatkan sehingga nampak perbedaan seorang yang telah berhasil melalui pendidikan selama bulan suci Ramadan dan seorang yang kurang berhasil dalam pendidikan selama Ramadan kemarin. Ma'asyiral muslimin, bulan evaluasi bagi kita semua, dan evaluasi ini penting sekali sebagai bekal 11 bulan yang akan datang hingga bertemu lagi insyaallah pada bulan Ramadan dalam sebuah ungkapan beliau, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah amal kalian sebelum kalian diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para salafus saleh memberikan sebuah indikator, memberikan sebuah faidah, tanda-tanda diterimanya atau diridhoinya sebuah amal ibadah yang telah kita lakukan dengan ucapan min alamati qabuli tha'ah fa innaha tajru ila ta'atin ukhra. Di antara tanda diterimanya atau diridhoinya sebuah ibadah, yaitu setelah melakukan ibadah atau ketaatan tersebut, sehingga akan semakin mendorong mengarahkan kita untuk mudah melakukan ibadah-ibadah yang lain seterusnya. Maka setelah kita dilatih selama Ramadan kemarin untuk berpuasa wajib, lantas kita lihat bagaimana puasa sunnah kita setelah Ramadan ini. Masihkah istiqomah? Masihkah bersemangat? Selama Ramadan kemarin kita berusaha sekuat mungkin menahan diri dari berbuat dan maksiat agar pahala puasa kita tidak harus menahan diri dari kemaksiatan, ataukah kita akan kalah dengan dorongan nafsu kita. Selanjutnya, selama Ramadan kemarin kita dilatih untuk memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan seterusnya. Maka patut kita lihat setelah Ramadan ini, apakah kita masih giat untuk istiqomah sholat sunnah? Apakah kita masih giat untuk membaca Al-Quran? Atau justru sebaliknya, masjid, musola, langgar sudah sepi dari jamaah, Al-Quran kembali menjadi hiasan dinding dan menjadi penunggu buku dan almari. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mu'minin rahimahullah. Selama Ramadan kemarin, kita juga giat berbagi dengan sesama, bersedekah kepada fakir miskin. Akankah selepas Ramadan ini kita masih demikian, atau justru hilang rasa empati kita, tidak lagi kita suka berbagi dengan sesama? Ramadan kemarin kita masih mudah berlapang dada, mudah memaafkan, serta mampu menahan amarah, benci, dengki dan sebagainya. Setelah Ramadan selesai, akankah dada kita kembali sempit, kebencian serta amarah kembali bertahta dalam hati kita? Itulah deretan pertanyaan untuk muhasabah kita setelah Ramadan ini, sebagai indikator kesuksesan kita di bulan Ramadan kemarin yang telah kita lalui. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul rahimahullah. Bulan Syawal juga menjadi bulan pertama waktunya kita mengaplikasikan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan kemarin, agar kita hidup tidak asal-asalan, tidak semau nafsu kita sendiri, agar hidup kita sesuai dengan tuntunan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka manhiyyun bih. Sayyidina Jibril mendatangiku lalu berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan meninggal dunia. Cintailah siapapun yang kau suka, karena sesungguhnya engkau juga akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberikan balasan karenanya. Dalam hadis tersebut,
sesungguhnya merupakan wejangan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada kalimat perintah yang hakikatnya adalah peringatan, seolah-olah kita diperintah untuk hidup sesuka kita, mencintai apapun sesuka hati kita, berbuat apapun sesuai kemauan kita. Namun kita sekaligus juga diperingatkan bahwa kita juga akan mati, kita akan berpisah dengan apapun dan siapapun yang kita cintai, dan kita akan mendapatkan balasan apapun yang telah kita berbuat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata di Lauhul Mahfuz. Terkandung dalam ayat tersebut bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita kerjakan di dunia yang fana ini. Bahkan apapun nanti yang telah kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita senantiasa istiqomah dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam ibadah, sehingga kita mampu meraih prestasi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan mampu meninggalkan prestasi kebaikan yang akan mendatangkan kemanfaatan ketika kita telah berada di akhirat atau telah berada di alam barzakh. Bagaimana dawuh Nabi Muhammad, seseorang memilih sesuatu yang cerdas adalah al-qayyisu man da'a nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang cerdas, yang berakal, ialah orang yang memperhitungkan, yang menghitung-hitung, mengangan, menghisap dirinya tentang bagaimana keadaan dirinya nanti di akhirat, dan senantiasa beramal untuk mencari bekal setelah kematiannya. Sedangkan orang yang tidak berakal, orang yang apes, orang yang rugi, ialah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau beribadah kepada Allah, namun berharap-harap bertamanni mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kapanpun kita telah tiba saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam keadaan baik, Allah meridhai kita sehingga kita menutup cinta di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم وكل يغفر ويرحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وخصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضر والباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. صلى الله عليه وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأكثروا من الصلاة على نبيكم ويعظم لكم الله بها أجرا. فقال تعالى مخبرا لكم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا